moments later. Halo semuanya, perkenalkan, saya Maria Dian Petra Adut, siswi kelas 10K SMAS Santo Fransiskus Saverius Ruteng. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Menurut ahli Purwanto, negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Berikut merupakan ciri-ciri dari teks negosiasi. Nah, yang pertama itu menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Manfaat dari teks negosiasi yaitu untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Nah, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi perusahaan, diantaranya membuat hubungan bisnis menjadi lebih luas dan pasar lebih berkembang. Berikut merupakan tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Unsur teks negosiasi. Yang pertama itu partisipan atau pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua itu ada perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Yang ketiga itu terjadi pengajuan dan penawaran. Yang keempat itu menghasilkan persetujuan dan kesepakatan. Struktur teks negosiasi. Yang pertama itu struktur orientasi. Nah, pada bagian orientasi berisi pembukaan atau awalan sebuah negosiasi. Biasanya berisi kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua itu struktur pengajuan. Nah, pada bagian ini berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahannya yang ingin dihadapi dan ingin diselesaikan. Yang ketiga itu struktur penawaran. Nah, pada tahap penawaran berisi proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Nah, yang berikut itu ada struktur persetujuan. Nah, jika tawar-menawar sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Nah, bagian persetujuan merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ciri kaidah bahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama itu kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak, membujuk, atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan pembicara. Yang kedua, pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan respons antara kedua belah pihak dalam kegiatan negosiasi. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. 4. Kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi meminta atau memerintah orang lain melakukan sesuatu. Yang kelima, konjungsi atau kata penghubung. Yang keenam, bahasa sopan. Penggunaan bahasa yang sopan agar negosiasi berjalan lancar. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.